ini yang ngajar hari ini adalah ayah tauhid misalnya. Padahal namanya bukan tauhid karena pelajaran tauhid. Ayah fikih. Padahal namanya bukan fikih, tapi namanya Syafi'i namanya. Tapi karena ta'adduban, segan kami menyebutkan namanya, maka kami tidak menyebutkan nama aslinya, tapi menyebutkan nama mata pelajarannya. Nawawi ini lahir 631 dan meninggal pada tahun 610. Ya. Imam Nawawi ini adalah ketika kecil susah diajak untuk bermain. Susah untuk diajak bermain. Ketika dia paksa untuk bermain, ayo main bersama kami, ayo main-main. Tapi beliau menolak. Aku tak mau. Tidak, aku tak mau. Sampai dia menangis. Ketika dia menangis, situlah dia membaca Quran. Dipaksa, gitu. Kalau kita enggak, ayo main, ayo main sampai malam, ayo. Tapi kalau Imam Nawawi tidak, dipaksa sampai menangis. Tak mau. Malah ketika dia menangis, membaca Quran. Maka disitulah salah satu guru Imam Nawawi melihat kamu ini nanti akan menjadi ulama yang sangat besar. Ulama yang sangat hebat. Oh, apakah anta dukun? Kau ini dukun? Tidak. Cuma Allah mengkasih ilham kepada aku, bahasanya engkau Nawawi ya Yahya akan menjadi ulama besar. Begitu. Semenjak kecil memang sudah diajari untuk berbuat baik. Ketika umur 9 tahun, pada tanggal 27 Ramadan, Imam Nawawi masih kecil, umur 9 tahun, melihat cahaya yang sangat besar, yang sangat terang masuk ke rumahnya. Ya abati, wahai ayahku, ma hadaddu allati mal addar. Apa cahaya mana ini? Cahaya mana yang masuk ini? Katanya, mana? Aina, mana? Kata ayah Imam Nawawi. Barulah tidak kelihatan lagi cahayanya. Barulah sadar ayahnya bahwasanya pada malam 27 Ramadan pada saat itu adalah malam Lailatul Qadar. Pada umur 9 tahun, Imam Nawawi sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada lagi makalah dari Imam Nawawi mengatakan, makastu nahwa sanatain lam adha jambi bil ardi. Aku pernah tinggal selama 2 tahun, tidak pernah kutelentangkan badanku di atas bumi. Oh, kita 10 menit saja sudah bersandar ke dinding. Setengah jam sudah bersandar ke dinding. Maka tunah wasanatain lam adha jambi fil ardi. Tidak perlu letakkan zuharku, badanku 2 tahun, bukan seminggu, bukan selama 2 tahun aku tidak pernah meletakkan tulang punggungku di atas tanah. Imam Nawawi. Nah, saking alimnya Imam Nawawi, kita tahu Imam Subuki. Imam Subuki ketika mendengar kealiman Imam Nawawi, beliau ingin menziarahi Imam Nawawi. Imam Nawawi. Ketika di perjalanan, Imam Subuki menaiki khail, unta, kuda. Menaiki kuda adalah seseorang lewat. Ata'rifu aina makan Imam Nawawi? La, lakin aituhu. Aku hidup di zamannya dan melihat dengan mata kepalaku, kata seorang tadi. Lalu apa kata Imam Subuki? Turun Imam Subuki dari kudanya, kemudian hadalak. Ini kuda untukmu. Karena kau sudah berjumpa dengan ulama yang sangat besar, Imam Nawawi. Ketika itu apa kata Imam Subuki? Aina mahallu tadrisuh. Di mana tempat belajarnya? Nah, ketika kita sudah tahu bahwasanya ulama sudah wafat, yang sangat dianjurkan itu adalah tempat di mana belajar, tempat di mana dia khalwah, tempat di mana dia beribadah. Kenapa? Di situ turun rahmat. Sedangkan di kuburan turun jasad doang.
Maka disunahkan kita itu untuk berlama-lama di tempat yang pernah turun rahmat. Dan disunahkan untuk cepat-cepat lari dari tempat yang pernah diturunkan azab. Nah, ketika itu Imam Subuki datang ke tempat mahallu tadrisih, tempat belajarnya. Aina mahallu tadrisih? Di sini katanya. Lalu disitulah Imam Subuki membuat syair yang mengatakan wa fi daril hadithi latifun ma'ana ila busutin lah asabul wawi la'alli amussa bihuri wajhi makanan alladhi masahu qadamun nawawi. Aku membuat pipi Imam Subuki digesek-gesekkannya ke tempat belajar Imam Nawawi. Kenapa? Tabarukan. Jikalau pihak-pihak sebelah mengatakan ini adalah kufur, ini adalah musyrik, itu yang salah. Katakanlah musyrik Imam Subuki. Imam Subuki mengatakan, la'alli an amussa bihari wajhi. Aku akan menggesek-gesek panasnya wajahku, saking rindunya dengan Imam Nawawi. Makanan alladzi massahu qadamun Nawawi. Tempat yang pernah Imam Nawawi belajar di situ. Begitu. Hatta sampai-sampai banyak mereka yang mencela Imam Nawawi. Diceritakan di Majmu' Kalam Ibn Syihab mengatakan ada yang mengejek Imam Nawawi sampai-sampai ketika dia sudah meninggal dimasukkan ke dalam kuburan, hilang lidahnya. Ada lagi yang kedua, putus lidahnya. Inna luhumal ulama masmumun. Dagingnya ulama itu mengandung racun. Jadi jangan sesekali kita gibah. Jangan sesekali kita ejek. Bahaya nanti. Kita ketahui Imam Nawawi ini banyak mengarang kitab. Ya. Syarah Muslim, Minhajut Talibin, Al-Wasit, Arba'in Nawawiyah yang kita pelajari ini. Banyak. Sehingga ketika sudah meninggal syekhnya, anak darastu isna asyara darsan. Aku mempelajari 12 mata pelajaran dalam satu hari. Sehingga banyak ulama yang mengiskalkan, yang mempermasalahkan. Kenapa 12 mata pelajaran? Bayangkan, satu pelajaran 1 jam. 12 jam. Sudah 12 jam. Murojaah satu pelajaran 1 jam. 24 jam. Wen yakul? Aina yakul? Aina yanam? Aina yastarih? Kapan dia makan? Kapan dia minum? Disinilah masuk keberkahan waktu. Kata Imam Nawawi, aku diberkahkan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga waktuku bermanfaat. Lihat, umur beliau sangat muda tapi banyak bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Nawawi ketika ingin datang ke rumah syekhnya, ini harus pantas kita tiru. Beliau bersedekah sambil meniatkan Allahumma astur uyuba syuyukhi anni hatta la tadhhab barakatuhu an minni. Ya Allah, Allahumma astur uyuba syuyukhi anni. Ini penting. Kenapa harus ditutup aib seorang syekh kita? Kenapa harus ditutup aib seorang guru kita? Karena kalau nampak aibnya, hilang pandangan gitu. Macam manusia biasanya. Banyak yang nggak taunya. Nggak taunya dia hukum. Makanya kata Imam Nawawi, Allahumma astur uyubi syuyuhi anni. Ya Allah, tutup aib guruku. Tutup aib syekhku. Hatta la tadhhab barakatuhu anni. Sehingga tidak hilang keberkahannya dariku. Begitulah yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan gurunya Imam Syafi'i 40 kali setiap selesai sholat. 40 kali setiap selesai sholat. 40. Ada 5 kali sholat fardu. 40 kali 5. 200 kali. Lalu anak yang mengatakan, ya Abi, wahai ayahku, siapa Syafi'i? Mat Syafi'i. Siapa itu Syafi'i? Kenapa kamu mendoakannya banyak-banyak? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Asy-Syafi'i kal'afiyah fil badan. Kasyams fid dunya. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i seperti kesehatan di dalam tubuh dan seperti matahari di dalam dunia.
Apakah kau melihat, wahai putriku, apakah ada pengganti matahari di dunia? Tidak. Apakah ada pengganti kesehatan di atas badan? Tidak. Maka begitulah yang harus kita tiru. Allahumma astur uyuba syuyuri anni hatta la tadhhab barakatuhu minni. Ya Allah, tutup aib syekhku. Kenyataan. Sehingga kita pun nanti kalau melihat kawan kita pandang dia di atas. Kita pandang dia hebat. Nampak aib yang kecil. Itu yang nampak ke permukaan laut. Sehingga kebaikan yang 100 ini, yang 1 miliar ini, dibenamkan ke dalam laut. Yang nampak ke permukaan apa? Kejelekan yang 1. Begitulah manusia. Makanya selalu kita mendoakan, Allahumma astuh uyuba syuyuri anni hatta la tadhhab barakatuhu minni. Imam Nawawi, ya, kalau antum ingin melihat bagaimana terjemahnya Imam Nawawi, bisa dilihat di Ibnu Attar. Itu salah satu murid beliau yang mengarang bagaimana kisah-kisah Imam Nawawi. Salah satu kisahnya adalah ketika beliau hendak menulis kitab. Beda ya, Imam Nawawi Al-Bantani dengan Imam Nawawi yang pengarang Arba'in Nawawiyah. Imam Nawawi yang kita maksud Arba'in Nawawiyah, ketika ingin menulis kitab gelap, tidak ada cahaya, maka dikasih Allah Subhanahu wa taala timbullah cahaya dari jempolnya. Ketika gelap keluar cahaya dari jempol. Bukan maksudnya hidup lampu, bukan. Memang enggak ada dulu lampu. Nah, kalau Imam Nawawi Al-Bantani ketika mengarang kitab ini yang di Jawa ya, Imam Nawawi Al-Bantani yang di Jawa, mengarang kitab gelap nih. Ya Allah, aku ini mengarang kitab. Ditulislah kitab. Tulis. Gelap, timbullah cahaya dari telunjuk sebelah kiri. Dari telunjuk sebelah kiri. Sampai khatam satu kitab, cacat tangan kiri. Putus. Kenapa? Karena timbul cahaya sehingga habis seperti api. Sehingga ketika itu selesailah kitab, saya lupa, kitab syarahnya Imam Ghazali yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi begitu banyak lagi sebenarnya kisah-kisah Imam Nawawi yang harus kita tiru, yang harus kita bacakan. Kenapa? Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan kisah-kisah para salafus saleh, maka disitulah turunnya rahmat. Dan apalagi yang disebutkan adalah kisah aslahus salihin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Arba'in Nawawiyah, ada waktu ya Bapak MC? Belum membaca hadis. Nanti kita baca hadis. Masih. Arba'in Nawawiyah, kita ketahui tidak hanya Al-Quran saja yang dibaca mendapat pahala. Bukan. Jangan prasangka begitu. Bahkan dalam hadis juga, membaca hadis juga mendapat pahala. Nadarullahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'aha. Allah memberi cahaya. Nadarullahu mra'an, memberi cahaya nanti di hari kiamat. Sami'a maqalati, siapa yang mendengar perkataanku, hadisku, seperti kita ini, dengar hadis Nabi Muhammad SAW, fawa'aha, kemudian dihafalkan, fa'addaha, fawallaghaha, disampaikan kepada umat, kama sami'aha, sebagaimana ia dengarkan. Jangan kita sangka kama sami'aha di sini tidak boleh meriwayatkan hadis dengan makna, bukan. Terjadi khilaf di antara ulama apakah boleh meriwayatkan hadis dengan lafaz harus lafaz atau dengan. Yang sepakat ulama tidak boleh melafazkan dengan makna ketika hadis yang berkaitan dengan doa. Ketika hadis yang berkaitan dengan doa tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Kenapa? Karena di situ sir Nabi Muhammad SAW. Itu ada di hadis Bukhari. Ketika dikatakan, katakanlah wabi Muhammadin Rasuli. Tapi si fulan yang menghitab Nabi tadi mengatakan wabi Muhammadin Nabiyyi. La taqul hakadha, lakin taqul wabi Muhammadin Rasuli. Ditegur Nabi dia. Jangan katakan Nabi, tapi Rasuli. Bisa antum melihat di kitab Sahih Bukhari.
Nah, ini semua hadis, ini ada 40 hadis. Sebagai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man hafidhu ala ummati arba'ina hadithan min umuri diniha kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumil qiyamah. Atau riwayat lagi, akan kukumpulkan bersama zamratil ulama wal fuqaha. Akan kukumpulkan dia bersama fuqaha dan aku menjadi syafaat baginya. Akan kusyafaatkan dia dari kiamat. Man hafidhu arba'ina hadithan min ummati. Siapa yang menghafal 40 hadis dari umatku? Masih 40. Belum 100, belum 1000, belum 2000. Maka bagaimana syafaat yang akan kita dapatkan nanti dari kiamat kelak. Makanya ketika waktu ziarah Nabi Muhammad alaihissalam, yang paling saya hafal adalah perkataan Al-Habib Umar Jilani. Beliau mengatakan, yambari li talibil ilmi ayyatazawwaj bi hadithin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi alfaziha hatta nuran lahu mu'athiran fi qulubis sami'in. Seharusnya, sewajarnya, thalibul ilm menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafaznya langsung, bukan makna. Usahakan lafaz dulu. Kalau nggak bisa baru makna. Hafaz matanya. Kalau an kata Nabi, an kata kita, jangan min. Kalau an kata Nabi, an, jangan min. Karena an dengan min sama artinya dari. Tapi kalau an kata Nabi, jangan katakan min. Di alfaliha. Kenapa? Hatta mu'athir fi qulubis sami'in. Sehingga ada efek di hati si pendengar. Jangan samakan kalamullah dan kalaman Nabi dengan kalam-kalam manusia. Fihi nur. Makanya orang yang tidak pandai membaca, terbata-bata membaca, terbata-bata ngomong, tidak lancar dengan bicara, baca Quran, baca hadis, walaupun tidak paham. Kenapa? Fihi nur. Di situ ada cahaya. Nah, Arba'in Nawawiyah harfiahnya adalah 40 hadis An-Nawawiyah. Kan begitu. Arba'in An-Nawawiyah. Asalnya bukan ini nama kitabnya. Nama kitabnya adalah Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum dalam Islam. Itu. Cuman dikenakan pengarangnya Nawawi dari Syria, Damaskus, maka diisnadkanlah Nawawi menjadi Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Itu nama kitab aslinya. Seandainya yang mengarang itu adalah saya sendiri Muhammad Azlan Lubis, mungkin namanya Al-Arba'in fi Azlaniyah. Kalau dia namanya Ucok, Al-Arba'in Al-Ucokiyah. Tapi kita bukan mengarang kitab hadis Arba'in. Gitu. Nah, ketika itu banyak ulama-ulama yang mengarang kitab 40 tentang fikih, 40 tentang jihad, 40 tentang tasawuf, 40 tentang nikah, 40 tentang ini. Tapi kata Imam Nawawi, aku istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, ma khaba man istakhara wala nadima man istashara. Tidak pernah rugi orang yang istikharah. Ini banyak kali ya. Dan tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Itu. Jadi kalau kita bermusyawarah, bisalah ini hadis untuk jadi dalil. Wala ma khaba man istashara wala nadima ma khaba man istakhara. Istikharah wala nadima manis tasyara. Tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi Imam Nawawi beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin mengarang kitab Al-Arba'in dalam hadis yang mengumpulkan semua tadi. Ada kan 40 tentang jihad, ada 40 tentang ini, tentang tasawuf, 40 tentang sedekah. Tapi Imam Nawawi tidak mengumpulkan ahammu min dzalik, yang lebih penting dari semua itu. Nah, perlu kita ketahui, Arba'in Nawawiyah bukan Imam Nawawi sendiri yang mengarangnya, tapi beliau mencomat hadis
26 hadis dari Ibnu Salah. 26 hadis ataupun 27 hadis dalam riwayat, bahkan lebih. Khilaf ulama dalam bilangan ini 26 atau 27 hadis beliau kutip dari Ibnu Salah. Kemudian ditambah oleh Imam Nawawi sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui, kenapa banyak ulama mengarang kitab Al-Arba'in. Arba'in fin nikah, Arba'in Nawawi, Arba'in tentang kisah-kisah salafus saleh, Arba'in tentang ini, Al-Arba'in tentang kejelekan sepulan, Al-Arba'in tentang ini, tentang itu. Kenapa angka 40? Ini masih banyak yang saya cari dari ibarat, belum saya dapat secara pastinya. Atau saya tanya kepada orang yang saya anggap dia mengetahui tapi belum tahu gitu. Yang pastinya itu adalah iktidaan bil Quran. Di Quran juga disebutkan wa idza adana Musa 40 lailatan. Dalam ayat lain, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. 40 tahun. Di hadis juga dikatakan, man shalla lillahi 40 yauman. Siapa yang salat jamaah 40 hari. Kutiba lahu bara'atan. Bebas dia dari dua. Apa itu? Bara'atun fin nifaq, bara'atun minan nar. 40 hari. Dalam hadis lagi dikatakan, la yajtami'u min ummati arba'un illa fihim waliyullah. Ketika ada yang berkumpul 40 orang, maka salah satunya jadi waliullah. Juga dalam hadis dikatakan, inna fi batini inna hadukum fi batini ummi 40 yauman. Summa yakunu mudghatan mithli 40 hari. Yang penting di sini ada sir yang akal kita tidak sampai ke situ. Kapan nampaknya? Di Abaqalul Faqih nanti dari kiamat. Ketika di kiamat baru kita tahu, oh ini maksud 40 itu. Karena akal kita pendek, tidak tahu apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup mungkin yang kita sampaikan hari ini tentang berkaitan dengan bagaimana sejarah, bagaimana biografi Imam Nawawi dan Al-Arba'in Nawawiyah. Mudah sebenarnya zaman sekarang membuat 40 hadis. Mudah. Tinggal cari di Google, Maktabah Syamilah 40 hadis, kumpulkan. Lalu kenapa 40 hadis ini? Sampai ratusan ulama mensyarahkan hadis Arba'in Nawawiyah. Hawashi lagi, mentaklik lagi hadis ini. 40 hadis. Mudah zaman sekarang. Ambil Maktabah Syamilah, comot hadis ini, hadis ini, hadis ini 40. Tapi ingat, Imam Nawawi membuat kitab atas istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istikharah itu disunnahkan ya. Untuk kita orang awam, disunnahkan meminta istikharah pendapat kepada ulama. Wahai Syekh, coba dulu sholat istikharahkan dulu bagaimana cocok si cewek A yang dari Medan atau si cewek B yang dari Jepang. Kenapa? Kalau kita sendiri orang awam yang bodoh ini, kita ini, aku nih, kita akan condong ke si A contohnya, akan condong ke si B. Tapi kalau ulama tidak, dia nggak tahu siapa A, dia nggak tahu siapa B. Tapi kalau ulama, dia sendiri yang istikharah. Imam Nawawi sendiri. Makanya dalam kalimat dikatakan madama lillah dama wattasol wa makana li ghairillah inqita wa tasol. Apa yang karena Allah Subhanahu wa taala, madama lillah karena Allah, dama wattasol, akan berkesinambungan sampai hari kiamat. Tengoklah pondok-pondok itu, pondok-pondok yang zaman dulu sampai ratusan tahun, 200-an tahun. Kenapa dia sampai 200 tahun? Tengok pondok yang baru semalam baru berdiri, udah hancur. Wa makana li ghairillah inqita wan fasal. Kalau niatnya bukan karena Allah, inqita, terputus, wan fasal, terpisah. Nah, gitu. Jadi dibangun oleh kaidah ini. Makana lillah dama wattasal wa makana li ghairillah da inqita wan fasal. Kepada teman-teman sekalian, sebenarnya tadi di awal saya ingin memberi arahan bahwasanya semua kalimat yang saya sampaikan
ilmu yang saya dapatkan dari ulama-ulama sini untuk dicatat. Karena saya selalu memegang kaidah innal ilma min afwahir rajul. Sesungguhnya ilmu itu keluar dari mulut ulama. Kenapa? Li'annahu yatakallamuna ahsan ma yahfaz. Wa yahfaz ahsan ma yasma. Kenapa? Karena ulama itu yatakallam ahsan ma yahfaz. Ya. Dia ngomong, dia bicara, dia berpidato, dia berceramah. Kenapa? Ahsan ma yahfaz. Dari kalimat-kalimat yang paling kuat hafalannya. Makanya ketika kita ingin ceramah, ketika sholat Jumat, ketika khutbah, udah kita tulis nih, pengen ngajar, udah kita tulis, tapi lupa mau dengan pas ketika itu. Karena kita tidak hafal. Yatakallam ahsan ma yahfaz, kemudian wa yahfaz ahsan ma yasma. Dan dia menghafal apa yang paling baik dia dengar. Nah, jadi dia mendengar kalimat dari ini. Afwan Ustaz Azlan, waktu tersisa 3 menit lagi. Ya baik. Saya ulangi, innal ilma min afwahir rajul. Li'annahu ahsan yatakallam ahsan ma yahfaz wa yahfaz ahsan ma yasma. Dia bicara dengan apa yang paling baik dari hafalannya dan dia menghafal daripada apa yang paling baik yang ia dengar. Makanya kata Habib Al-Habib Abu Bakar bin Faqih mengatakan uktub ahsan ma tasma. Uktub ahsan ma tasma. Kenapa? Kaidah mengatakan ma kutiba qarra wa ma hufiza marra. Ma kutiba qarra ada. Wa ma hufiza marra hilang. Ya faro bukan marra, faro. Lari dia. Makin tua semakin dah hilang dah. Dulu waktu muda hafal dulu 30 juz. Hafal dulu Arba'in Nawawiyah, hafal dulu Aqidatul Awam, tapi sekarang lupa. Wa ma kutiba qarra wa ma hufiza farra. Itu. Nah, makanya kata Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu paling marah menengok murid yang sudah ditulis tapi tidak dihafal. Dia yaktub ahsan mayasma, tapi mayahfal. Dia ditulis dia, tapi tidak hafal. Maka inilah masuk kalam Imam Syafi'i. Al-ilmu ma'i haitsu yamamtu yanfa'uni. Wa in kuntu fi suqi ilmu ma'i fi suq. Wa in kuntu fil baiti ilmu ma'i fil baiti. Ilmu ma'i. Ilmu itu ada sama aku. Haitsu yamamtu yanfa'uni. Ketika aku butuh, ada dia. Aku butuh, ada dia. Nah, makanya salah satu ijazah yang diijazahkan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri ketika sesudah belajar. Ketika sesudah belajar, hendaknya membaca Allahumma inna nastaudi'uka. Ya. Allahumma inna nastaudi'uka. Kami menitipkan kepadaku ma hafizna wa ma sami'na wa ma qara'na wa ma fahimna hatta tahuddahu alaina inda hajatina. Saya ulangi. Allahumma inna nastaudi'uka ma sami'na wa ma katabna wa ma qara'na wa ma fahimna hatta tahuddahu ilaina inda hajatina. Nah, ketika kita sudah menghafal, makanya ketika ujian ini bagus ini. Ketika kita ujian kita lupa apa yang mau ditulis. Nah, ketika doa itu sudah kita baca dari dulu, datang ilmu itu. Makanya ketika kita mengajar, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita nggak terpikir untuk menyampaikan itu. Tapi datang dia. Kenapa? Karena doa tadi. Allahumma inna nastaudiuka sampai habis. Jadi usahakan apa yang kita dengar, kita tulis, kita baca, dan kita hafal.
Makanya kalau kita sudah kita tulis itu sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan kita baca. Ini kok baru ku baca ya? Kok baru paham? Kok mantap ilmunya? Padahal dari dulu kita tulis. Karena nggak kita hafal, nggak kita baca. Itu. Kirim doanya ya Ustadz ya nanti di WA. Baik, kita minimal 1 hadis saja. Kalau hadis waktunya. Kita tambah atau tidak? Ya nanti kita tambah ya. Tambah aja Ustaz. Kita tambah. Kita buka dulu hadisnya. Sudah kita baca tadi kita bagikan di grup ya. Cuman. Sebentar ya, kita buka hadisnya. Gimana ini? Ustaz Azlan mikrofonnya belum dihidupkan. Nah, sudah. Oke. Cek. Sudah jelas? Nah, sebentar ya kita buka dulu kitabnya. Ya, ini nampak kitabnya ya? Kelihatan, bukan nampak. Udah. Kelihatan kitabnya ya? Nah, baik. Gimana membedakan ini? Ini di sini. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini nggak ada layarnya. Ada bacaannya? Nggak ada ya? Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Suara jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin. Kenapa disebutkan Amiril Mu'minin? Karena ketika itu para sahabat mengatakan ya khalifatu Rasulillah. Ya khalifatu Rasulillah. Maksudnya khalifah pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Umar. Nah, makanya dikatakan Amirul Mukminin. Abi Hafsin. Kenapa dikatakan Abi Hafsin? Ada 2 riwayat. Yang pertama, Abi Hafsin hafaz artinya asad. Pemberani, ya, singa. Singa itu majas. Jadi bukan berarti Umar bin Khattab itu adalah singa, bukan majas. Yang kedua dalam riwayat lain adalah Abu Hafsin karena nama anak Umar bin Khattab adalah Hafsah. Makanya dilakopkan kepada Umar bin Khattab. Apa itu lakop? Apa itu kunyah? Masuddirat bi abin wa ummin. Apa yang disanakan kepada abun ataupun umun. Kayak Abu Hurairah, Abu Karia, Abu Fulan, Abu Turab, Abu Barodah, Abu Saksuka, semua begitu. Masuddirat bi abin wa ummin. Nah, gitu. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, perlu diketahui tidak pernah kita ketemukan di kitab-kitab hadis ulama menulis shad, lam, ain, mim. Tidak pernah.
tapi mengatakan langsung sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allahumma shalli wa sallim. anin nabi shad lam ain mim. Tidak pernah ulama hadis mengatakan begitu. Kenapa? Makruh hukumnya. Kalau memang malas menulis, nggak usah tulis. Sebut dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah menulis solawat di dalam buku? Dalam hadis dikatakan man shalla alayya fi kitabin. Siapa yang bersolawat, menulis solawat di buku satu kali. Lam tajalil malaikah tastaghfiruna lahu, maka akan senantiasa malaikat meminta ampun kepada Allah untuk dia. Ya Allah, ampuni dia. Madamasmi fi dzalikal kitab. Selagi namaku ada di buku itu. Nah, makanya di pondok itu kebiasaan tuh beli buku langsung tulis salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika habis pelajaran, besok pelajaran tulis tandanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Itu fadilahnya. Man shalla alayya fi kitabin. Siapa yang menulis salatku satu ya, di buku ditulis. Lam tazalil malaikah tastaghfiruna lahu ma damasmi fi dzalikal kitab. Makanya saya dulu memang agak bandel dulu. Ketika menjadi senior di pondok, ketika ada junior yang membuat kesalahan, saya paling suka membuat hukuman kayak gini. Apa kesalahan kamu, Dek? Tidak sholat subuh, Bang. Setiap 1 rakaat 100 sholawat. Jadi jangan pula ditampar pula. Tidak boleh menampar. Yang sudah melakukannya taubat. Jadi saya paling suka menghukum dengan begitu. Hukumanmu adalah tulis sholawat 100 kali kalau 1 rakaat. Tulis bismillah 200 kali kalau 2 rakaat. Begitu. Jadi memberi hukuman yang berfaedah. Nanti antum bisa baca di kitab Al-Qaulul Badi fi Salati al-Nabi Syafi'. Jadi situ banyak faedah-faedah. Salah satu kebiasaan ulama Hadramaut ketika lupa itu adalah bersolawat. Ketika belajar dia. Lupa dia. Dia bersolawat. Apa bersolawat? Padahal di dalam Quran dikatakan wa idza nasita Al-Kahfi. Dia di surah Al-Kahfi itu kalau kamu lupa maka bacalah ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa ayatnya. Tapi di dalam hadis dikatakan idza turid an tuhaddits fa nasitum fasalli alayya satadkuruhu insyaallah. Nanti kamu akan kita dapatkan di kitab Al-Badi. Apa lupa saya ayatnya. Wal qurab baka idza nasita. Wal qurab baka idza nasita. Ingat Tuhanmu ketika kamu lupa. Ini sholawat. Maka jawaban kata ulama la syakka anna sholawah minad du'a. Tidak ada keraguan bahwasanya sholawat adalah termasuk dari doa. Maka kalau kita lupa, ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika mengajar, ketika berpidato, lupa, baca sholawat. Atau ada baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka akan diganti oleh Nabi Muhammad, akan diingatkan dengan sholawat itu. Sami itu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Apa itu niat? Niat pada lugat adalah qasad. Kalau istilah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Nah, kalau kita ketahui biasanya di kitab-kitab fikih lughah dan istilah tidak jauh. Kalimat istilah diambil dari kalimat lughah. Misalnya, apa salat pada lugat? Doa. Kalau pada istilah aqwalun wa af'alun muhtatamu dimulai dengan salam dan ditutup dengan dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, itu adalah doa. Apa haji pada lugat? Al-qasad. Apa pada ziarah? Saya lupa tambahannya. Apa umrah pada lugat? Al-qasad. Jadi semua yang diambil dari istilah itu biasa diambil dari lugat. Itu yang saya dapatkan di kitab Hawashi Minhajut Talib. Innamal a'malu binniyat. Nah, perlu diketahui ada namanya niat, ada namanya azam, ada namanya khotih, ada namanya hadithun nafas.
Apa bedanya? Nah, syair mengatakan maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru. Maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru. Satu hajis. Fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a. Yang kedua khatir, yang ketiga hadithun nafs. Tsumma yalihi hammun wa azmun kulluha rufi'at siwal akhir fa fihil waqa'a. Ya, lupa. Segitu ada. Ada 5. Pertama khatir, yang kedua pertama hajis, yang kedua adalah khatir, yang ketiga adalah hadithun nafas, yang keempat adalah hammun. Makanya dalam hadis dikatakan man hamma bihasanatin lam yaf'alha. Apakah dia? Yang kelima adalah azam. Saya ulangi. Pertama adalah hajis. Yang kedua adalah khatir. Yang ketiga adalah hadithun nafas. Yang keempat adalah hammun. Yang kelima adalah azam. Kulluha rufi'at. Semuanya ini tidak dihisab. Siwal akhir fafihil waqa. Kecuali akhir. Apa itu azam? Azam yang dihisab. Kalau kalau yang kalau khatir, hadithun nafas, khatir, hajis, ham itu ada khilaf, dihisab atau tidak. Makanya man hamma bihasanatin walam yaf'alah. Apa bedanya? Nanti kita bahas ketika membahas man hamma bihasanatin walam yaf'alha. Niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Berbarengan dengan perbuatannya. Misalnya, kita naik tangga, sedang naik tangga. Aku sedang naik tangga. Itu naik tangga. Tapi kalau terakhir dia dengan perbuatannya, itu namanya azam. Bedakannya niat dengan azam. Angan-angan. Keinginan. Nah, maka yang dihisab itu adalah niat. Niat di mana tempatnya? Di hati. Mahalluha al-qalb. Bukan di lisan. Makanya paling banyak kesalahan yang dikatakan oleh para masyayikh kami ketika haji. Hum yahtamuna bil alfaz. Ketika mengatakan yang apa nama istilahnya yang mengajari anak orang haji itu, ketika itu ayo niatkan nawaitul ihram wal hajja, tapi muhtam bilisan, di hati kosong, padahal niat tempatnya di hati. Semua perbuatan disyaratkan niat berbarengan dengan fiil kecuali 2. Yang pertama saum. Yang kedua zakat. Boleh didahulukan niatnya daripada perbuatannya. Kenapa? Lita'assurihima. Karena sulit di situ untuk mengucapkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang, tiap-tiap seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Ulama Hadramaut itu sering yu'allimuna auladahum an-niyat kama yu'allimunahum al-Fatihah. Mengajarkan kepada anak-anak mereka seperti mengajarkan Al-Fatihah. Nah, anakku katanya, kalau kau kupanggil ya Rizki, ya Azlan, ya Umar, niatkan untuk birwalidain. Nah, itu. Anakku, kalau kamu nanti kupanggil, niatkan untuk birwalidain. Anakku, kalau kamu keluar jalan-jalan sore, jangan ada istilah mencari angin. Tapi niatkan kalau ada nanti yang jatuh, bantu dia. Kalau terbuka pintu masjid, tutup pintunya. Ada yang minta bantuan, kasih. Itu ulama Hadramaut mengajarkan anak-anak mereka untuk berniat. Niat, selalu niat. Karena niat itu sangat penting. Maka dikatakan dalam hadis, niatul mu'min khairum min amalih. Kenapa niat lebih baik daripada amal? Karena niat la majal riya fiha. Tidak ada masuk riya di situ niat. Niat nggak bisa riya di situ. Bahkan yahsulul thawab bimujarradiha. Dengan niat saja kita bisa dapat pahala. Tapi kalau perbuatan tanpa niat, lah kok tidak ada untung apa-apa.
Makanya ketika kisah-kisah Bani Israel ketika disebutkan, ya Rob, kalaulah gunung ini menjadi gandum, akan kusedekahkan ke semua kampung. Maka apa kata Allah kepada Nabi pada zaman itu? Qul li ummatik, katakan kepada umatmu, sesungguhnya sedekah dia sudah kuterima. Ya Rob, padahal dia belum sedekah. Naam, karena dia sudah innawahu, dia sudah berniat. Sangat penting niat. Niat saya bisa mengubah perbuatan yang mubah menjadi yang sunnah. Mau makan, apa hukum makan? Mubah. Apa hukum minum? Mubah. Tapi kalau sudah berniat, jadi sunnah. Oke, kalau tidur, kalau makan, usahakan berniat. Ustaz, ya, aku nggak paham niat, aku tidak paham bacaannya, aku tidak hafal dari kecil, aku tidak paham doa makan, aku tidak tahu doa WC, aku tidak tahu doa ziarah, aku tidak tahu doa untuk bertamasya. Apa kata Nabi? Yang dikatakan oleh guru kami, bacalah doa. Kalau tidak kita dapat doa makan, doa minum, doa belajar, maka minimallah hafal doa yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Faqih, baca doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu min khairin ma sa'alaka minhu sayyiduna abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin masta'adzaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini dibaca. Nah, nanti kalau tidak dapat, nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Kalau kita tidak dapat, maka harus kita baca ini. Gitu. Mungkin agak kita percepat. Mungkin saya terlalu lama ya. Iya Ustadz. Sebenarnya sudah kelewatan waktunya. Sudah lewat. Baik, kita baca saja satu hadis. Nanti keterangan kita lanjutkan. Wa inna malikul mu'imana wa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari wa Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Perlu kita ketahui, jikalau disebutkan dalam hadis syaikhani, rawahu syaikhani ataupun muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Jikalau disebutkan rawahu syaikhani atau muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Itu dalam hadis. Tapi jika dikatakan asy-syaikhani di dalam sahabat, maka yang dimaksud adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Itu di dalam sahabat. Jika disebutkan di dalam sahabat, saya ulangi, maka yang dimaksud adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang kedua, yang selanjutnya, jika disebutkan syaikhani di dalam fikih Syafi'i, maka yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya, cukup syaikhani. Nah, sekilas kisah, ada dulu seorang ibu dari Uzbekistan. Lahirlah anaknya kecil buta. Ya, buta anaknya. Menangis punya melihat anaknya buta. Oh, kasihlah anakku ini penglihatan. Ya Allah, beri dia mata, biar dia bisa melihat alam ini, biar dia bisa menjadi ulama, bermanfaat bagi umat. Maka ketika menangis ibunya,
bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Disinilah yang tidak bisa kita jangkau dengan tangan, tak bisa kita lihat dengan mata, dan tidak pernah terpikir oleh hati kita. Bermimpilah ibunya dengan Nabi Ibrahim, maka ketika itu lihat anakmu. Allah kembalikan matanya sehingga dia bisa melihat. Langsung bangun ibu tersebut, dilihatnya anaknya. Anakku, tengok dia. Sudah bisa dia melihat. Siapa anak kecil yang buta itu? Anak kecil yang buta itu adalah Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari. Lihat bagaimana doa seorang ibu. Seperti juga Imam Nawawi Al-Bantani. Ketika dia memasak, tinggalkannya. Sholat dia. Ketika sudah sholat ditengoknya, pikiran dia cepat-cepat dia sholat, pikiran kosong. Sudah nggak masak. Berubah yang tadi beras menjadi mutiara. Apa kata ibunya? Ya Allah, bukan ini yang kuinginkan. Ya Allah, bukan ini yang ku mau. Aku ingin jadikan anakku menjadi ulama. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh. Bukan ini yang ku mau. Maka jadilah anak yang soleh. Lihat Imam Nawawi Al-Bantani jadi ulama yang besar. Lihat Imam Bukhari yang buta semenjak kecil. Kecil dia buta. Tapi mau dewasa dia dikembalikan penglihatannya. Kenapa? Ibunya mendoakannya di tengah malam. Penuh kesedihan. Sehingga kembalilah penglihatan anak tersebut. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin besok kita percepat satu hadis. Mungkin besok bisa kita tambah lagi 5 atau 6 hadis. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya beri pertanyaan satu saja agar kita tutup majelis kita ini. Satu saja. Itu ada satu pertanyaan Ustaz dari saudara Syarif Zulfi. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Pertanyaan dari saudara Syarif Zulfi, bagaimana adab secara batin ketika membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana banyak yang kita ketahui hanyalah adab-adab secara zahir saja, seperti berwudu dan lain-lain. Jadi maksud pertanyaannya itu, kan ada adab yang secara zahir katanya seperti berwudu ketika membaca hadis-hadis Nabi SAW. Jadi yang ditanyakan saudara Syarif Zulfi itu bagaimana adab secara batin ketika membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin Al-Ustaz Muhammad Azul Nubis bisa menjawab pertanyaannya. Sudah ada suara saya? Ada. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahitukum anhu fantahu. Apa hakikat dari cinta itu? Ittiba. Secara zahir ia berwudu, memegang dengan penuh lembut, dipeluk, dicium kitab-kitab hadis, kitab-kitab Al-Quran dicium. Tapi hakikat dari mahabbah hadis itu adalah ittiba. Maka ketika Bani Israel itu mencintai nabi-nabi mereka, mencintai, tapi tidak ittiba, yukhalif ma amarahu, menyimpang dari apa yang diperintahkan. Ittiba. Nah, jadi bukan secara wudhu saja, tidak, tapi ittiba, itulah jawaban yang tepat. Menurut saya itu jawaban yang tepat. Ada YouTube enggak? Hah? Ya, mungkin ada pertanyaan secara langsung boleh. Oke, baiklah, siapa kira-kira yang mau bertanya? Secara langsung boleh satu. Kita buka pertanyaan secara langsung, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, mungkin tidak atau nggak ada yang mungkin bertanya? Tidak ada. Malu atau karena waktunya sudah terlambat. Oh ya, tunggu. Ittiba itu bahasa kitanya seperti apa gimana Ustaz? Ittiba itu adalah, mohon maaf.
Itu adalah mengikuti. Mengikuti. Apa A kata Nabi, A kita lakukan. B kata Nabi, B kita lakukan. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu rifq fi kulli syai'in. Allah mencintai kasih sayang kepada semua sesuatu. Nah, ittiba. Makanya salah satu Imam Rafi'i, Imam Rafi'i itu ketika ada kucing tidur di lengannya, di lengan zaman dulu itu orang Arab itu besar dulu. Jadi bisa bawa kucing itu kok di lengannya. Masuk kucing ke dalamnya, tidur dia di lengan itu, di baju itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Rafi'i? Dipotongnya lengan, dipotongnya bukan lengannya, dipotongnya bajunya. Nah, dipotongnya bajunya sehingga nanti takut bangun kucing itu. Itu udah tiba mengikuti apa yang disuruh Nabi. Nah, dipotongnya bajunya, baru dijahitnya kembali. Takut kalau kucing itu bangun dikenakan tingkahnya. Itu tiba. Ya cukup sekian. Baiklah, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Langsung saja kita tutup acara kita. Mungkin Ustaz Azlan bisa memimpin pembacaan doa kita. Ya, kita baca doa atau yang, kita, ya. Atau kita buka pertanyaan lagi, Ustaz. Ada yang bertanya? Sebenarnya saya mau saja, cuman antum-antum yang mau berbuka puasa gimana? Oh, Oke. iya. Mungkin cukup sekian. Mungkin karena kami juga ada dares sama Universitas Rektor Al-Haghof, Al-Habib Abdul Muhammad Baharun. Mungkin kita tutup dulu. Sekian. Oh, iya. Langsung saja Ustaz doanya, insyaallah. Kita baca doa yang tadi kita baca, yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma hafizna wa ma sami'na wa ma katabna wa ma fahimna hatta taruddahu ilaina inda hajatina subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baiklah, berakhirnya doa yang dibacakan oleh Ustaz Azlan Lubis pada kali ini, maka berakhirlah acara kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian dari saya. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi di jam yang sama. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.